and media. Ini kan tentang pemaknaan. Nah, pemaknaan di sini kan ada semiotik, ada strukturalisme, denotasi konotasi, different kind of science, debat, reference, further reading. Kita buka halaman 9 ya coba. Halaman 9. Halaman 9. Nih. Meaning and media. Nah, ini meanings and media. Ini setiap bab ini pasti ada kotak ini. Ini kata kuncinya di sini. Kata kunci yang di kotak ini. Nih misalnya yang pertama itu semiotika, yang kedua strukturalism, ya kan? Strukturalism, denotasi konotasi, debat, reference, further reading. Jadi yang ketiga terakhir nggak usah dibahas. Jadi walaupun ada 4, ada 5, ada 6, ada seberapa pun, ambil 3 aja. Iya, Pak. Ambil 3, semiotika, strukturalisme, denotasi konotasi. Setelah ini 3 kita dapatkan, apa yang kita lakukan? Kita maknai apa semiotik itu. Misalnya semiotik adalah pemaknaan. Strukturalisme itu apa? Ya dibaca struktur. Jadi ada struktur. Semua hidup kita kan ada strukturnya. Misalnya struktur budaya dalam keluarga, ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangga, ada anak, ada strukturnya. Di kampus ada strukturnya. Bahasa juga ada strukturnya, subjek, predikat, objek, keterangan misalnya. Dalam bahasa Arab kan ada ya ismun, ada fi'lun, atau misalnya naat, man'ut gitu ya, sifat mausuf, itu kan struktur. Jadi kita harus tahu dulu nih satu kata ini. Taunya dari mana? Baca dulu berkali-kali, kalau enggak ya terjemahkan gitu ya. Ya harus, memang belajar begitu kan. Perintah yang pertama kan ikro ya. Baca aja dulu. Udah ada penjelasan, Pak. Ini semiotik. Iya, sudah ada penjelasan kan. Kalau udah paham, nah kita maknai secara satu kata dalam bahasa Indonesia apa, strukturalisme dalam bahasa Indonesia apa, denotasi konotasi dalam bahasa Indonesia apa. Nah lalu kita mencari padanan bahasa Arabnya. Nah ini yang kemudian orisinalitas dalam makalah kita, dalam jurnal kita kalau kita jurnalkan. Misalnya semiotik. Semiotik kan banyak, artinya pemaknaan. Dalam bahasa Arab bisa al-ma'ani, bisa ayat, bisa apa saja tuh kita cari. Ketika kita menentukan misalnya al-ma'ani, misalnya katakan apa bahasa Arabnya ma'ani, bahasa Arabnya ma'ani, misalnya ada nggak al-ma'ani dalam Al-Quran. Nah, cari ayatnya yang sesuai dengan kata kunci tadi. Misalnya tadi narasi, siapa? Dia misalnya soal narasi. Narasi kan ada kosos atau kisos atau kisoh gitu ya dalam bahasa Arab. Dan cari ayatnya banyak kan. Misalnya dalam surat Yusuf, Ahsan al-Qasasi. Jadi misalnya surat Yusuf ini adalah surat yang terbaik cerita dalam Al-Quran. Yes. Jadi surat Yusuf itu Anda baca itu dari awal sampai akhir udah kayak novel, kayak film gitu, kayak drama, coba kayak dari awal, dan tapi happy ending gitu ya. Bagaimana? Iya. Sebenarnya kayak kalau kalian nonton ayat-ayat cinta, filmnya atau novelnya terinspirasi dari surat Yusuf. Bagaimana ada ujiannya, ujung-ujungnya kan bahagia gitu. Nah, itu kalau dalam konsep narasi. Nah, itu disesuaikan dengan kalian dapatnya bab apa, bagian apa. Yang kedua misalnya strukturalism. Struktur dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya bisa al-bunyan, bisa apa yang satu padanan kata, dan itu tidak terpatok. Artinya teman-teman bisa baca jurnal-jurnal sebelumnya yang mirip-mirip, tetapi jangan copy paste plug. Cari yang misal kalau yang satu bunyan misalnya bangunan gitu, yang satu apa, gitu, pasti banyak padanannya. Ya, jadi cari padanan yang pas, cari ayat yang pas, yang ketika kita mengambil ayat itu kita harus menguatkan kenapa kita mengambil ayat itu dengan tafsir dan terjemah yang ada. Jadi
memang harus banyak baca intinya gitu ya. Satu kata dicari, dibaca, oke kena nih dapat. Terus kemudian denotasi konotasi, makna yang sesungguhnya, makna yang atau tersirat dan tersurat misalnya. Dalam bahasa Arabnya apa? Misalnya di bahasa Arab, jadi karena ini komunikasi Islam atau komunikasi dakwah, teman-teman juga bisa mengadopsi dari berbagai studi Islam, mau balaghah, mau fikih gitu, mau usul fikih. Yang penting ini agak nyambung, oh pas ini, karena ilmu kan sebenarnya satu ya, cuma kita lah kemudian mencabang-cabangkannya. Maka dari cabang satu ke cabang lain itu pasti ada titik temunya. Nah titik temu inilah yang kemudian misalnya denotasi konotasi. Di dalam usul fikih misalnya atau dalam logika gitu ya, mantik misalnya ada mafhumul muwafaqah, mafhumul mukhalafah misalnya, pemahaman secara langsung, pemahaman kebalikannya, kan sama aja kan, denotasi dan konotasi. Denotasi makna sesungguhnya, konotasi makna yang tersirat. Anda seperti bapakmu gitu, itu kan sebenarnya orang apa, bapaknya baik apa buruk gitu kan, konotasinya seperti apa. Nah ketika sudah menemukan 3 kata itu, maka saya akan menerangkan soal 7 paragraf. Paragraf yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang. Selalu Prof Andi bilangnya soal apa sih, dasain dasolen misalnya, apa yang ideal, apa yang seharusnya gitu ya, apa yang seharusnya seperti apa, kejadian seperti apa, idealitas dan realitas. Nah, selalu ditampilkan di pendahuluan itu. Misalnya idealnya tayangan itu kalau dalam narasi ya, karena tadi kita bahas soal narasi ya. Misalnya dalam film ini seharusnya nilai-nilai keislaman ditunjukkan. Ternyata setelah ditonton, setelah dianalisis, film ini menampilkan bukan nilai-nilai keislaman, justru nilai-nilai yang dilarang dalam keislaman. Seperti masa bapaknya ada 2, ketemu ada ibunya gitu. Malah dia mengampanyekan LGBT yang berseberangan dengan nilai-nilai keislaman. Nah itu ditampilkan tuh apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di lapangan, itu ditampilkan di paragraf pertama. Maksimal 6 kalimat atau 7 kalimat, 5 sampai 6 kalimat. Jadi 1 kalimat idealnya, 1 kalimat realitasnya, 1 kalimat idealnya, 1 kalimat realitasnya, idealnya realitasnya. Itu kan clear tuh paragraf pertama. Paragraf kedua itu soal pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian dalam makalah itu ada 2, mayor dan minor. Pertanyaan mayor itu diawali dengan bagaimana, ditambah judul makalah, ditambah kata tanya, tanda tanya. Misalnya judulnya adalah pemaknaan film Sidul Anak Sekolahan, Perspektif Meaning Media. Maka pertanyaannya adalah bagaimana pemaknaan dalam, ini mayor dulu. Kalau mayor itu bagaimana pemaknaan film Sidul Anak Sekolahan, Perspektif Meaning Media, tanda tanya. Jadi nggak usah repot-repot, tinggal bagaimana, judul, tanda tanya, selesai. Gampang banget. Jadi mayor itu jangan kemana-mana, judulnya itu tambah bagaimana di awal, tambah tanda tanya di akhir, udah selesai. Apapun pertanyaannya. Jadi ini soal konsep ya, ini soal rumus. Jadi rumusnya kayak gitu, udah nggak usah diotak-atik lagi. Jadi ini rumusnya Prof Andi. Jadi karena ini kelasnya Prof Andi, ikutin aja. Nanti kelasnya yang lain, ikutin lagi yang lain. Gitu. Ini gaya selingkuhnya Prof Andi.
Jadi kalau gayanya kayak gitu kita ikutin. Jadi saya nerangkan ini gayanya Prof Andi. Kalau gaya di Prof lain, di kelas lain beda lagi. Jadi saya ingin menerangkan apa yang Prof Andi inginkan dan Anda mendapatkan nilai maksimal dengan mengikuti arahannya beliau. Jadi yang pertama, bagaimana pemaknaan film Sidul Anak Sekolahan dalam perspektif meaning and media tanda tanya. Jadi ya Anda bisa merangkainya begini kan, karena maksimal 6 kalimat ya. Jadi yang pertama misalnya, makalah ini akan dimulai dengan pertanyaan mayor. Pertanyaan mayornya adalah bagaimana pemaknaan film Sidul Anak Sekolahan perspektif meaning as media tanda tanya. Turunan dari pertanyaan mayor adalah pertanyaan minor. Titik. Pertanyaan minor yang pertama, apa makna semiotika film Anak Sidul Sekolahan perspektif meaning and media tanda tanya. Jadi kata kunci yang tadi semiotik itu ditampilkan di pertanyaan minor yang pertama. Berarti minor dulu baru yang mayor dulu. Mayor dulu. Kalau mayor bersifat umum. Kalau minor diperinci. Ini memang agak harus konsentrasi deh, walaupun kita slow gini ya. Tapi kalau nggak paham langsung tanya aja, biar ini ya. Nah, bagi dulu. Minum dulu. Ini kok langsung ngegas aja ya belajar ya. Sedotannya nggak? Tidak ada sedotan. Ada. Mungkin ini sih Pak, mungkin teman-teman yang belum tahu kalau misalnya pertanyaan teman-teman penelitian itu harus berdasarkan sama teori itu. Yang ada 3 itu tuh, misalnya tadi yang dibilang sama Bapak, semiotik, ini struktur, sama denotasi sama konotasi. Jadi pertanyaan penelitian itu yang di minor itu harus pakai 3 itu. Soalnya angkatan tahun kemarin itu angkatan Andi Fahrullah, dia dong yang bagus di ini Andi. Berarti yang zombie itu Ngulang. kita itu berempat. Itu ada beberapa orang yang C cuma nggak mau ngulang. Sebenarnya C udah lulus, cuman Sondi mau perbaiki aja. Kita berempat itu berpedoman sama PPT-nya zombie. Bukan tambah C lah, tambah B. Iya, pakai punya Andi Fahrul aja karena dia dia sama Prof Andi. Dia paling bagus soalnya. Gitu. Jadi itu misalnya jadi dia tentang apa? Wamin ya wamin. Ini ya. Rombak lagi nih untuk pada hari ini ya. Saya bela-belain 1 jam nunggu dia, 1 jam di bawah nyasar, 2 jam nunggu kalian. Lengkap sih. Kita nggak nyasar ya? Di gorengan makan di. Tadi nyasar jangan kan kelas di sana yang ketiga. Nih misalnya siapa yang dapat audiens sih? Saya. Itu kan ada 3 nih. Itu RS. Aku bang Pembahasan. RS. industri RS lu kan harus bang. institusi dan SKRS. Itu tes Boleh. Halaman berapa? balik ya. 127 Dia kesini. Balik dia. kalau nggak salah. Oh si Jaja. Ada yang kesini lagi nggak? Ada yang kesini lagi? Kayaknya saya harus beli di papan tulis. Kayak buka les privat pak. Iya. 127 Apa-apa ya. ada. Ya kita kembali ke kata kunci ya. Ideologi and power 127. Enggak ada. Beda buku kayaknya. Tinggal diolah. Jangan. Jangan dong. Oh. Rusak rentangnya. Yang 7 Oh, 7. 182 maaf. Kapan bukunya jadi? Mana? Itu ada 3 itu institusi apa itu? 1, 2, 3. Apa ide? Apa ini? Institusi. Bang Jin, gorengan Bang Jin. Sama? Yang biasa. Ya udah 3 aja. Jangan ya. Institutions and social. 3 aja. Yang mana? Itu ada 3. Akhir kami saja. Oh berarti ini Bima dia. Tidak. Yang itu enggak Tampak usah. pelan. Tidak. Ekonomi sosial.
Iya. Pak, kalau misalnya kasusnya banyak kayak gini ngambil 3 aja nggak apa-apa ya Pak? Iya, Oh 3 aja ya? 3 aja. Pokoknya jangan lebih lah. Oh jangan. Prof Andi sih ya harusnya lebih. Tapi kalau saya bilang 3 aja. Udah paham kan ini? Judulnya tentang apa? Udah paham ada belum? Yo. Bangun kan? Bangun. Itu WC. Mau benar ini. Bareng-bareng. Gantian. Ya, ya. Udah tadi udah tahan nih. Iya gantian, yang berdua maksudnya. Barengin aja. Ini mau ikut juga. Ikut. Gak nyasar tadi. Boynya sendiri 1 jam. 1 jam. Soalnya tadi Oh, dia dari bisa Mampang. bawa map kayaknya. Tadi dari Mampang tuh habis zuhur. Tapi dia salah jalan juga. Dari Mampang habis zuhur 35 menit ke sini. Enggak nyasar. Nyampe sini dikerjain ya. Aneh di kampus. Oke, aneh ke kampus lagi. Oh jadi bener kalau udah ke sini. Dia udah nyampe sini. Dia nanya ke saya kan. Ya udah saya bilang di kampus ke kampus. Ya, aneh ke kampus aja udah. Ngapain aja di grup aja padahal ya. Kurang ramai Gimana kayak ya? gitu. Udah bolak-balik. Gak apa-apa namanya belajar gitu. Osor mana? Oh, Osor nggak bareng sama kalian? Enggak, awalnya tadi mau kan sampai ke Tius. Emang mana nih Dimas? Nggak ada Dimas. Iya di sini. Ada nama Limas. Ganteng dia orang. Kereta. Tapi itu Enggak bang. Bang Win, Ntar lagi. Oke, kita mulai lagi ya. Bang Dimas sudah nyampe. Udah nyampe. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut. Serius saya nyampe. Oke, kita ulangi ya. Ya Pak. Ini yang pertama adalah kata kunci. Dia kata kunci itu ambil 3 aja. Ada 10 ambil 3. Jangan banyak-banyak. Jangan 2 juga, maksudnya 3 aja udah. Kita patenkan aja. Walaupun kalau ditanya kalian nanya ke Prof Andi, oh ya kalau 5 gitu, oh capek kita. Udah. Kita menggugurkan kewajiban aja. Wah, Mau nyampe nggak? saya akan duduk dulu. Ah. Iya. Hah? Udah ada. Hah? Iya. Oh di sini. Nanti perlebar ini memang sempit banget ya. Ya Allah. Atau kalian di sini, saya di sini. Nah, iya betul seperti itu betul. Ya enak. Biar kelihatan. Di sini mana tinggal? Siap. ini apa ini? Udah nih nggak usah juga nih. Ini ngagak buat gitu aja. Oh iya. Nah, gitu kan. Kipas anginnya. Oke, kita mulai dulu. Yang bawa buku dibuka bukunya ya. Kenapa di video ke belakang? Itu buat kita. Itu buat penontonnya. Oke, kita ulang lagi ya. Ada yang baru datang nih. Yang buka bukunya. Jadi tiap buku nih, setiap awal pasti ada kotak ini. Ini kata kunci yang paling penting. Rumus yang paling penting. Kita buka misalnya narasi halaman berapa nih? Atau globalisasi misalnya 404. Nih, tuh pasti ada kotaknya. Jadi ini rumusan baku ini. Jadi kalau mau menulis makalah Prof Andi, pastikan Anda membaca ini. Iya. Globalisasi, di bawahnya ada what is mean by globalization, the culture, imperialism, debate. Ini apa ini? Susah juga baca kayak gitu ya. Digging the free market, current debate, referensi, further reading. Jadi pasti yang
yang keduanya nggak terlalu penting. Ambil 3 yang pertama. Atau bisa jadi dia 4 atau 5 kata kunci, cari yang paling pas menurut kalian, yang paling gampang diambilnya. Jadi ambil dari 3 kata kunci. Kita kembali ke awal ya, biar gampang, karena ya namanya pertama kan kita pasti nguasain. Jadi semiotika, strukturalisme, denotasi dan konotasi. Nah, saya udah nulis di sini nih. Jadi kata kunci ini penting. Saya tulis tadi semiotika, strukturalisme, denotasi, konotasi. Semiotika ini kan pemaknaan dari simbol, dari kata-kata, dari warna misalnya, lambang gitu ya, kode gitu, Morse. Nah itu semuanya masuk ke semiotika. Strukturalisme itu kalimat itu ada strukturnya. Bahasa Arab ada nahwu sorof, ada semuanya ya. Itu strukturnya. Bahasa Inggris ada grammarnya. Tetapi dia juga bisa soal struktur budaya, struktur agama, ada ulama, ada apa gitu ya, turunan-turunannya. Atau dalam keluarga, struktur sosial yang paling kecil kan keluarga, ada kepala keluarga, ada ibu, ada anak, ada cucu dan seterusnya. Ini strukturalisme. Tapi ini dibaca dengan pertama-tama baca dari bukunya Princeton, kemudian dikembangkan dari further readingnya, itu kan bacaan lanjutannya itu banyak di situ, bisa Anda baca. Yang terakhir denotasi konotasi. Denotasi adalah makna yang sesungguhnya, konotasi makna yang terkandung di dalamnya, yang tersurat. Ini yang tersirat. Misalnya bisa aja, Anda kok tidak seperti kakak kamu gitu. Itu bisa konotasinya bisa baik bisa buruk, tergantung pemaknaannya gitu. Oke, 3 kata kunci ini penting. Pokoknya setiap kalian mau ngambil apa, ambil kata kuncinya 3. Karena ini akan berpengaruh terhadap paragraf. 7 paragraf yang diwajibkan oleh Prof. Andi. Oke, paragraf yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu setiap paragraf ini kan 7 paragraf, setiap paragraf terdiri atas 5 sampai 6 kalimat. Nah, satu kalimat bisa 5 sampai 7 kata atau bisa lebih. Oke, pendahuluan terdiri atas idealitas dan realitas. Das Sein, das Sollen. Pokoknya apapun itu maknanya, ujung-ujungnya idealitasnya apa, realitasnya apa. Ya gampang dipahami aja ya. Idealnya apa, realitasnya apa. Misalnya kita ngebahas tadi contoh judul pemaknaan film Sidul, bla bla bla, perspektif, meanings and media. Meanings and media diambil dari mana? Dari yang pertama ini, meanings and media. Misalnya lihat tadi narasi. Ada postmodernisme, ada globalization. Jadi perspektifnya apa? Perspektif kalian dapat ininya apa? Misalnya kamu apa dapatnya? Research misalnya, perspektif research. Jadi setelah mendapatkan tema itu, maka kita tadi contoh ambil meaning and media. Maksudnya pendahuluannya gini, idealnya film itu menampilkan nilai-nilai yang baik untuk masyarakat. Realitasnya tidak banyak juga ajakan-ajakan yang buruk, contoh-contoh yang buruk yang ada dalam film. Ini kan realitasnya apa, idealnya apa, realitasnya nggak kayak gitu. Idealnya film itu misalnya dengan bahasa-bahasa yang baik. Realitasnya film Sidul nggak semua kata yang meluncur dari aktor-aktor itu baik semua gitu. Nah itu realitasnya, dan seterusnya 6 kalimat maksimal. Yang kedua, pertanyaan ini yang saya bintangin ini itu harus kembali ke konsep yang kita ambil. Ya, ini rumus ini. Anda salah rumus, salah nulis nanti. Jadi yang pertanyaan harus kembali ke sini. Yang di kotak tadi. Yang di kotak di buku tadi ya. Saya ulang-ulang biar nempel ya. Soalnya ini harus ditekankan terus. Jadi pertanyaan ini terdiri atas 2.
mayor dan minor. Jadi di paragraf kedua itu ada 2 pertanyaan mayor dan minor. Pertanyaan mayor adalah bagaimana ditambah judul ditambah tanda tanya. Saya ulangi ya. Pertanyaan mayor adalah bagaimana ditambah judul ditambah tanda tanya. Contoh tadi judulnya kan pemaknaan film Sidul, perspektif meanings and media. Maka paragraf kedua itu narasinya begini kira-kira. Penelitian ini mengajukan 2 pertanyaan, yaitu mayor dan minor. Pertanyaan mayornya adalah bagaimana pemaknaan film Sidul, perspektif meanings and media, tanda tanya. Tanda tanya titik di bawah. Itu nggak usah lagi pakai titik, nggak usah pakai koma, karena tandanya udah ada titik. Ini bermasalah di kelas Prof Andi nih. Ada udah tanda tanya, ada titik, tambah koma lagi, tambah titik lagi. Oh, itu coret ini. Udah Kalau- satu kalimat berarti apa ya? Iya, Tanda tanya itu. tanda tanya titik itu udah 1 kalimat. Oh, iya. Setelahnya nggak usah pakai koma lagi, nggak usah pakai titik lagi. Udah tanda tanya itu ada titik. Berarti kata berikutnya adalah pertanyaan minor dari penelitian ini. Yang pertama adalah, nah kembali ke sini. Pertanyaan minor ini dari sini. Jadi biar clear ya. Pertanyaan minor dari sini. Pertanyaan minor yang pertama, apa makna semiotik dari film Sidul Anak Sekolahan? Tanda tanya. Jadi pertanyaan minor nggak boleh pakai bagaimana. 5W1H, H-nya udah dipakai. Nggak usah dipakai lagi di pertanyaan minor. Pakainya 5W saja. Misalnya yang pertama, apa makna semiotika film Sidul? Tanda tanya. Yang kedua, seperti apa strukturalisme? Jadi pakai seperti apa nggak apa-apa. Seperti apa makna strukturalisme dalam film Sidul? Yang ketiga, sejauh mana? Nah, pakai sejauh mana bisa, pakai mengapa bisa. Pokoknya jangan pakai how. Jadi pertanyaan, sejauh mana makna denotasi konotasi dalam film Sidul? Tanda tanya. Udah tuh paragraf kedua selesai. Oke? Clear ya? Clear banget. Oke. Ini udah kayak belajar ikro di sini ya. Guru ngaji nih. Ngaji Islam ini. Waduh. Coba ya di. Yang lain udah ini ya? Udah ini kan? Udah sepuh. Udah ngerti yang lain ya? Udah sepuh. Jadi yang tadi yang ditulis sama Pak itu ada di sini nih. Jadi dipakai contoh yang ini, yang Masing-masing ini. masing-masing judul itu Iya. kotaknya tuh sama. Iya. Kotaknya sama. Kotaknya Jadi sama. dipakai Iya. ada 3. Semuanya kotak sama. Setiap itu ada kotaknya. Setiap bab itu ada kotaknya. Jadi pertanyaan minor yang tadi itu semiotik, struktur, denotasi dan konotasi di Coba tiga kalau sini. kau buka dulu yang lain itu Buka narasi coba. yang lain. Yang Sama. kedua. Coba. Hampir semuanya ada. Gue ideologis dan power sih. Nah, ideologi and power ada tuh. Coba dibuka ideologi and power. 17. Nah, Nah, ini ada 3. pasti lebih dari 3, Lebih dari 3. tapi diambil 3 saja. 3 aja. 3 ini. Oh iya. Jadi pertanyaan minornya itu yang 3 itu tuh. Berarti masing-masing judul kata kuncinya beda. Iya, beda. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Bukan semuanya sama ini bab satu aja, bab bab ini satu. saya media. Saya nyontohin satu bab biar semuanya bisa. Tapi jangan bab 2, bab 3 sama semua. Error nanti. Makanya tadi saya Beda-beda kasih kan? gitu belakang Iya. yang lain pada patokan gitu. Oke, good. Clear ya? Iya, tergantung babnya, jangan itu Oke. dicontohin satu doang. Oke, paragraf ketiga, kenapa saya tuju paragraf dulu, nanti ini akan dikembangkan di makalah ya. Tapi ini yang penting dulu. Yang ketiga, pernyataan. Pernyataan itu harus jelas, misalnya setelah kita teliti atau sebelum kita teliti, kira-kira pernyataannya apa? Contoh di film. Pemaknaan film Sidul menunjukkan ke budaya Betawi yang sangat kuat, misalnya itu kata kuncinya. Anda kembangkan aja, pernyataan aja. Selain Betawi, ternyata ada juga nilai-nilai keislaman. Nah, itu nanti dikembangkan lagi ya. Itu pernyataan aja, satu paragraf.
Yang keempat teori. Nah, teori kembali lagi ke yang ini. Teori yang digunakan dalam makalah ini adalah teori Branston, Gil Branston and Roy Stafford dalam buku student book, The Media Student Book, edisi ketiga tahun 2003. Dalam perspektif meaning as media ada 3 konsep. Konsep pertama semiotik, kedua strukturalisme, ketiga denotasi konotasi. Semiotika adalah bla 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 bla, Anda kutip dari buku itu. Strukturalisme adalah bla bla bla, Anda kutip dari buku itu. Denotasi konotasi adalah bla bla bla, ambil dari buku itu. Jadi kalau teori Tapi perlu dikembangkan juga nggak Pak? Pakai bahan-bahan yang lain? perlu, tapi kalau di abstrak hanya dari itu saja. Nanti kalau di makalah itu dikembangkan. Jadi kita konsep dulu di abstrak nih, karena abstrak itu biangnya ya. Nanti kan bisa disebarin biang, yang kerok. Oke, jadi teori itu 3. Yang kelima metode. Metode kembali kepada ini. Metode itu yang di awal tadi kita sudah bahas ya. Dicari padanan bahasa Indonesianya, kemudian padanan bahasa Arabnya. Setelah ketemu padanan bahasa Arabnya, dicari ayatnya, dicari hadisnya, dicari kata-kata ulama dari berbagai studi Islam atau dari tafsir-tafsir atau terjemahan Al-Quran menurut persepsi mufassir atau muhaddis ya. Jadi misalnya semiotika bisa misalnya ayat gitu ya, atau pemaknaan. Kan banyak tuh ayat tentang ayat gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Kalau mau nikah itu kan selalu dibaca itu. Wa min ayatihi, dan tanda-tandanya, ayat-ayatnya. Itu bisa. Atau misalnya tadi narasi kan kisos atau kosos, cerita. Ada tuh ayat-ayat tentang cerita banyak banget di Quran. Ambil aja satu atau maksimal 3 lah. Walaupun mau 3 mau 10 ayat, yang penting ada satu kesamaannya, yaitu tentang ayat atau tentang narasi atau tentang apa, ideologi atau tentang apa. Nah itu diambil satu ayat. Strukturalisme juga begitu. Cari padanannya dari studi Islam lainnya. Anda mau fikih, mau sulfik, mau tafsir, mau Kalau perkataan ulama Pak? Nggak bisa ya? perkataan ulama bisa, tapi yang paling penting pertama ayat dulu. Ayat dulu ya? Dari ayat itu kan ada tafsirannya nih. Nah, Anda misalnya ngambil tafsir Jalalain, Anda ambil tafsir Al-Misbah misalnya Quraisy Shihab, Anda ambil dari Al-Azhar, Wihamka misalnya, atau tafsir yang Anda kuasai itu bisa ambil ya, tentang denotasi konotasi misalnya bahasa Indonesianya tersurat dan denotasi tersurat terus tersirat. Bahasa Arabnya misal dalam ada studi Islam di mantik misalnya mafhumul muwafaqah, mafhumul mukhalafah misalnya. Pokoknya kalau Anda studi Islamnya kuat di pesantren dulu atau di satunya gitu. Atau yang enggak juga minta bantuan yang bisa bahasa Arab sehingga gampang menelusurinya. Karena ini basisnya itu bahasa Arab dan Al-Quran. Jadi kalau Anda menguasai bahasa Arab dan Al-Quran nggak terlalu susah. Tinggal mengaitkan satu kata kunci, dicari ayatnya, dicari maknanya, dicari tafsirannya. Itu lengkap, itu sudah satu bab teori metodologi atau bab teori komunikasi Islamnya. Jadi teori komunikasi Islamnya dari sini. Teori yang dari Gil Branston, dicari pemaknaan bahasa Indonesianya, dicari kata kunci bahasa Arabnya, kemudian ayat dan hadisnya. Itu paragraf ke-5. Paragraf ke-6, karena ini ada bintang, kembali lagi ke sini. Jadi Anda itu yang paling penting 3 kata kunci itu dari awal. Jawaban yang pertama, semiotika dalam film Sidul menunjukkan bahwa banyak tanda-tanda yang menunjukkan kekhasan Betawi.
apa lu gitu misalnya. Kata-kata yang di Sidul ataupun si Mandra ataupun si Atun dan yang lainnya. Strukturalisme, kata-kata dalam bahasa Betawi mempunyai struktur, misalnya subjek, predikat, objek, keterangan. Tetapi kadang-kadang subjeknya dihilangkan dan keterangannya dihilangkan, hanya predikatnya saja. Sini, gitu misalnya. Itu bisa tuh. Atau struktur Betawi menunjukkan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Nah, itu bisa tuh menjawab pertanyaan minornya. Yang ketiga, banyak kata-kata yang tidak langsung yang ditampilkan dalam film Sidul. Misalnya, lu jangan kayak gua cuma jadi supir, kali-kali jadi gubernur apa gitu misalnya. Kan itu memang secara denotasi jadi gubernur, tetapi pemaknaan secara denotasi konotasinya ya menjadi orang yang keren lah, nggak kayak bapaknya lagi gitu. Syukur-syukur yang menjadi gubernur, realitasnya memang jadi gubernur di Banten misalnya. Itu bisa tuh menjawab pertanyaan yang kedua ini kan. Yang terakhir atau juga selain jawaban 3 itu ya jawaban mayor juga seperti apa, bagaimana itu dijawab juga. Yang terakhir refleksi. Refleksi itu diawali dengan kesimpulannya seperti apa. Yang kedua temuannya apa. Yang ketiga implikasinya apa. Misalnya ternyata setelah diteliti film Sidul ini menawarkan nilai-nilai keislaman yang kuat, karena dalam tayangan itu si Rano maupun bapaknya selalu mengajak sholat gitu. Karena kenapa ada nilai-nilai keislaman? Karena makalah kalian kan studi Islam kok KPI, jadi masukkanlah nilai-nilai keislamannya gitu. Jadi sini misalnya tadi narasi film-film, walaupun film itu bukan film keislaman, film apa? Hadar. Ya misalnya film Johnny S Papa itu misalnya bertentangan dengan nilai-nilai keislaman gitu. Itu refleksinya seperti itu. Baiknya ada gitu, ada keislamannya. Kesimpulan, temuannya apa? Yang ketiga implikasinya apa? Pak, berarti yang tadi yang di metode itu bisa dibilang bahwa teori-teori yang tadi itu diislamkan gitu ya bahasa? Iya, diislamkan. Jadi di sini enggak diislamkan. iya, betul. Iya, Kan ada komunikasi Islam, dikomunikasi Islamkan. Iya, Pak. Karena di sini bukan metode kualitatif, bukan metode kuantitatif. Jadi bolehlah di makalah lain metodologi adalah pendekatannya kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Tapi metode dalam paragraf ini, 7 paragraf ini metode keislaman. Metode keislaman yang disambungkan dengan teori yang kita Dari bahasa-bahasa. ya teori barat tadi. Hah? Yang metodologi itu di makalahnya di PPT yang sebelumnya itu bingkai konseptual kan bahasanya kalau dari Prof Andi. Betul. Tapi dari strukturnya namanya metodologi tapi isinya bingkai konseptual dakwah. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Biar nggak ngawang-ngawang. Analisis itu harus pertanyaan sekaligus jawaban gitu ya. Analisis yang mana nih? Analisis yang paragraf ke-6. Ke-6 kan jawaban saja. Jawaban. Jawaban saja. Jawaban itu ya dari analisis. Kan analisis itu kan bagian dari, kalau di tesis itu bab 4, bab 5 kan jawaban dari pertanyaan. Jawabannya berupa analisis gitu. Iya, oke. Jadi kan kenapa kita bertanya nggak ada jawaban gitu? Kan masalah. Jadi kenapa ini pertanyaan? Ya harus ada jawabannya. Berarti kita bisa pakai pandangan kita apa berdasarkan 3 ini. Berdasarkan ini, bahasa Indonesia. jawaban ini Teori tadi itu. jawaban ini menjawab satu-satu pertanyaan dari kata kunci ini. Jadi terstruktur memang. Jadi nggak ngejawab seabsurd suka-suka kalian, nggak bisa. Jangan buat pertanyaan penelitian sendiri. Iya. Harus sesuai sama itu. Harus sesuai ini.
Ya kalau misalnya makalah lain boleh lah seperti apa, tapi kalau ini udah rumusnya nih, rumus baku yang Anda nggak boleh tuh keluar dari rumus itu, harus ngikutin yang ini. Jadi jawabannya ini harus dari sini, semiotikanya kayak gimana, strukturnya kayak gimana, identitasnya kayak gimana. Nah itu harus Anda jawab dari temuan yang Anda baca, Anda tonton dari film atau naskah atau tulisan atau berita Mas, atau apapun. Jawaban persoalan kita tadi itu ikut sama kata kunci itu. Kan punya lu kan tentang apa sih? Ideologis and power. Nah kan ada 3 tuh. Nah ntar masa lalu itu dijawab sama ikut 3 tadi itu tuh. Oh. Pertama, kedua, ketiga. acuannya ya, 3 Yang ada 3 tadi itu. Nanti teori yang 3 tadi itu diislamkan lagi tuh. Definisi Arabnya. Berarti dia aja bebas pilih 3 kan? Iya, Terus 3 aja nanti sih. patokannya Dari 1 dari ke 3 3. itu. Pokoknya temuin dulu ya 3 kata kuncinya. Pokoknya temukan dulu. Dari itu Anda diskusikan lah sama teman. Bro, ini kan ada 6 nih, mana yang bagus nih? Jadi jangan sendiri. Capek kalau sendiri. Ngobrol lah sama temennya. Yang bisa ya bantu, yang nggak bisa ya minta tolong gitu. Bisanya senyum-senyum doang dia Pak. Udah paham berarti. Udah di luar otak ya. Hampir hilang ya, Pak. Yang senyum-senyum doang analisnya bagus katanya. Iya. Nah, kalau makalah ya ikutin struktur makalah dari Prof Andi itu kan ada subnya itu ya. Misalnya pendahuluan berapa halaman ya, dikembangkan dari sini. Kalau udah ini nemukan ini gampang buat makalah, buat jurnal, gampang banget gitu. Misalnya pendahuluan ditambah lagi aja pendahuluan yang banyak gitu ya. Pertanyaannya nggak usah. Kalau yang bisa dikembangkan nomor 1, nomor 2 nggak usah ditambah-tambah lagi. Pernyataan juga nggak usah. Teori bisa dikembangkan. Dari 3 semiotika itu ambil juga, ini kan Gilbranson doang. Misalnya dari Barthes gitu, dari semiotikanya siapa gitu. Di bukunya Branson itu membahas Barthes, terus siapa Saussure. Ya semuanya dibahas itu nggak apa-apa. Kalau teori kan untuk para parsa agak susah ya, nggak apa-apa. Copy paste juga nggak apa-apa kalau teori ya. Tapi pandangan-pandangan orang lain yang atau jurnal-jurnal yang menguatkan juga bisa dikutip untuk pengembangan teori. Yang bisa dikembangkan lagi juga metode juga bisa dikembangkan. Dikembangkan misalnya ayatnya apa, tafsirannya apa, itu bisa panjang tuh. masukin asbabun nuzul Boleh. Asbabun nuzulnya apa? Ayat ini sebenarnya kenapa bisa diturunkan di Makkah misalnya, Makkiyah atau Madaniyah. Yang penting dia sesuai sama 3 kata kunci tadi itu ya. Sesuai dengan 3 kata kunci. Nggak usah kemana-mana, pokoknya fokus di situ. Itu agarnya di situ. Jawaban ini yang harus lebih panjang, bisa 6 halaman ya. Jadi misalnya karena ada 3 pertanyaan, 1 pertanyaan bisa 2 halaman lah jawabannya. Atau disesuaikan, pokoknya sesuai dengan pemerintahan Prof Andi yang di subnya itu. 1 pertanyaan misalnya tadi semiotik dibahas aja 2 halaman, jawabannya apa. Cari jurnal yang banyak-banyak, gak usah buku lah, jurnal aja yang paling gampang. Nah, jawaban dari jurnal-jurnal kan banyak tuh menguatkan kita. Menurut misalnya Ahmad dalam jurnal ini mengatakan semiotika perfilman begini apa gitu ya, tinggal dinarasikan di parafrase lagi aja. Refleksi yang tadi, kesimpulan, terus implikasi dikembangkan lebih banyak. Nah, kalau Anda nguasain ini nggak berat, tinggal dilaksanakan. Tinggal dikerjain. Sisanya tinggal dibaca-baca aja. Sisanya pakai menteri. Pak kata Anik harus nyantri di sini Kursus. Jadi ya memang di sini tuh beratnya mencari kata kunci, yang kedua mencari ayat-ayat yang sesuai. Karena itu harus diskusi dengan ahli-ahli Al-Quran kalau kalian punya teman. Itu anak IT. Asli. Nah, Ilmu tafsir. Ilmu Boleh sih minta rekomendasi. Nah, ilmu tafsir itu. Dia paham. Tadi yang metode itu kita nanya ke dia aja. Teori Keislaman itu. Di Islam IT ya. kayaknya udah paham semua ini keren ini. Pak, Anik mau tanya. Iya. Kalau di bagian institusi berarti nanti Institusi coba kita buka ya. Institusi. Aduh, IT kan dia
ilmu tengok-tengok. Kita buka bukunya ya, institusi. Tafsir dia paham. Belum kemarin ya ada yang masuk ilmu tafsir. 182. Mau nanya gramatika bahasa Arab. 182. Iya. Ini kan yang pertama defining institution. Jadi memaknai institusi apa. Yang kedua institusi analisis fotografi. Yang ketiga applying idea about media institution. Yang keempat media institution society. Jadi ada 4 ini pilihannya. Kalau yang referensi further reading kan nggak usah masuk gitu kan, referensi. Yang keempat ada masyarakat dan institusi media. Yang ketiga applying idea about media institution. Jadi apa aplikasi atau pengaplikasian ide-ide tentang media institusi. Yang kedua itu kan analisis fotografinya. Bisa yang pertama nggak usah defining institusi bisa, atau tinggal dipilih dari keempat itu mana yang dihapus. Oh, berarti ini aja Pak, disesuaikan sama judul kita itu ya, masalah yang ingin diteliti ya. Betul. Oh, berarti kalau misalnya tadi itu teori itu kan ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Kalau sih sekiranya misalnya 3 itu menjawab itu judul kita di atas, berarti ambil 3 aja ya Pak. Iya. Kalau misalnya 4 menjawab berarti 4 gitu, yang 2 dihilangin. Oke. Gitu. Jadi tergantung aja sih. Terus dipakai. Jadi kalau dia dikasih tahu 3 tadi ngambil, maksudnya jangan patokan itu juga. Yang defining nggak usah berarti Pak. Yang berkaitan. Iya, nggak usah. Definisi Atau setelah kamu baca kan saya nggak bisa mastiin juga. Yang penting baca dulu mananya apa dari ke titik-titik ini. Bisanya bahasa Arab dulu. Kan Google banyak. Iya, Google dokumen aja, Google Astagfirullah. dokumen. Tinggal diklik maknain langsung bisa kan? Bisa Google Lens. Zoom Lens bisa. defining definisi. Iya, definisi kan nggak penting kan. Iya, langsung aja. Jadi langsung kata kuncinya 3: fotografi, institusi, ideal, dan society masyarakat gitu. Ini yang pada nggak datang lebih banget. Anik, Anik, Riset, oke, coba riset. Anik belum selesai. Anik masih ada? Udah? Sudah Pak. Oh, udah. Oh, lebih baik. Oke. Siapa yang cari judul berarti Pak. Oke. Wah, ini Pak. Ke ini aja ke siapa namanya? Efri Bu Efri. Bu Efri tuh nyari Pak, boleh nggak pemilihan untuk objek penelitian ini tokoh itu, seorang tokoh? Boleh. Pemikiran si tokoh ini. Boleh, boleh. Pemimpin tokoh siapa? Ada ini Nafsir Aminah Wadud. Amin Awad, boleh. Boleh juga. Sangat boleh. Jadi, Tapi tapi apa? Ini cukup lulusan Gontor sama ini. Tapi apa? enggak cara ngambil data beliaunya dari buku gitu. Bisa, Bisa. bisa. Tapi kalau bisa wawancara juga nggak apa-apa, lebih bagus. Enggak ya? Oke, tadi apa namanya? Jadi gini, yang kita terangkan ini tidak terpengaruh terhadap judul. Mau judul apa saja, ini hanya rumusan masalah. Bukan rumusannya kayak gini. Jadi Skema lah. skemanya, kalau rumus Pitagoras misalnya, A ditambah B sama dengan C, atau A1 tambah A2 sama dengan A3 gitu ya, kuadrat ya. A kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan pokoknya kayak gitu pakemannya. Mau jadi kalau kita huruf Pitagoras kan pasti ini sama ini pasti ini. Miring. Jawabannya pasti miring. Orangnya miring. Jadi gitu. Oke, tadi apa? Research. Nah, research coba halaman 265. 265. Audio riset atau biasa pada riset 3 ini. Ini akademi. Oke. Iya. Oke, riset. Riset kan ada 7 di sini ya. Siap. Pertama, primary or secondary research. Yang kedua, content or background research. Yang ketiga, searching on the internet. Keempat, production research. Yang kelima, audience research. Yang keenam, academic research.
Yang ketujuh, references and further reading. Ini ada 6 pilihannya, tinggal dipilih aja. Pilih aja menyesuaikan sama Menyesuaikan. judul penelitian. Apakah penelitian. primary and secondary research, apakah content, background research, atau searching on the internet, atau production research, audience atau academic research. Tinggal dipilih aja. Misalnya saya sukanya audience, ya udah audience research, production research sama searching research. Iya, production research, audience, sama academic research. Itu aja 3 studi. 3. Masalahnya. Ini masalah dulu. Iya. Ya, pokoknya udah punya 3 kata kunci itu, tinggal dikembangkan pertanyaannya seperti apa, terus bahasa Arabnya apa, ayatnya apa. Kalau yang mayor kan cuma nambah bagaimana ya. Bagaimana saja, bagaimana ditambah judul tambah tanda tanya. Nggak usah tambah-tambah apa lagi, udah kayak gitu aja. Pokoknya dalam makalah Prof Andi gitu aja, nggak usah ditambah-tambah. Menurut kelas yang lain nggak usah, itu udah. Pokoknya begini. Bid'ah. Ikutin. Nah, di tengah. Dikit-dikit gitu. Ini mazhabnya Prof Andi. Itu sana gitu. Ya, sanadnya gitu. Biar sanadnya mutawatir. Sohib Jalur kali ini. sanad. Gimana? Amin Awadud? Aman. Aman. Langsung dia mau berangkat ke Aceh. Emang Amin Awadud di Aceh? Enggak, Pak. Enggak kan? Amerika. Iya. Jadi yang tidak kalah penting, teman-teman, kutiplah karya-karya Prof Adi minimal 5 lah di daftar pustaka. Itu membuat Prof Adi senang. Ya. Oke. Ini nggak ada satupun kutipan Prof Adi. Wah, itu jadi bahaya tuh. Anda berarti wah, kayak gitulah gitu. Jadi kutip aja, banyak kan makalah-makalah Prof Adi itu jurnal-jurnal internasional maupun yang nasional, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Ambil aja. Menurut Prof Andi dalam jurnal ini dakwah adalah bla 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 bla. Itu bisa diambil di pendahuluan, bisa dianalisis, bisa di mana aja makalah. Jadi nanti daftar pustaka Bakti, AF, judulnya apa, ini apa gitu. Yang tidak kalah penting, Prof Andi itu sangat detail dalam penulisan. Anda ambil SK Rektor 2017 dan ya dikirim ya ke grup bagaimana penulisan footnote, bagaimana footnote buku dan footnote jurnal kan beda tuh. Internet. Dan diakhiri dengan titik di akhir. Di footnote di bawah. Footnote itu misalnya Halaman ini. Bakti, AF, tanda petik, pemanaan, judul artikel pemanaan titik tanda petik, dalam jurnal. Nah, misalnya jurnal ilmu dakwahnya dimiringkan, volume berapa nggak usah miring, volume 1 Vol aja. vol titik berapa, terus misalnya halaman itu H saja, H titik 1 2 3 titik. Hanya kecil atau besar? H-nya kecil. H titik spasi angkanya berapa, bisa 10, halaman 10 titik. Terakhirnya Coba titik. lihat itu apa jurnal Prof Andi deh, kayaknya itu aja. Yang ditulis bawah titik kan ada. Kan ada dikirim Ya, di- pokoknya ujungnya titik. Atau misalnya buku, kalau buku Bakti, AF, bukunya misalnya apa sih Prof Andi banyak ya, keluarga berencana, komunikasi keluarga berencana, itu dimiringkan, buka kurung tutup kurung, misalnya penerbit Jakarta, titik 2, misalnya spasi PT apa, PT Bintang Purna. Bintang Purna, tahun, kan ada tahunnya, Spasi, habis itu tahun. tahun tutup kurung, H titik angka berapa, spasi 10 titik. Pokoknya titik di akhir. Nggak ada titik itu, dikasih titik kalau Prof dikit-dikit. Titik. Pak, sekarang kalau masih satu halaman masih pakai ibit, Pak. Nggak pakai ibit. Kalau misalnya sama, Titik-titik aja di tengah. kalau misalnya sama, ditulis penulis sama judul bukunya atau judul artikelnya. Judulnya boleh setengah aja gitu. Ya, judulnya setengah aja. Misalnya di Andi Faisal Bakti, komunikasi keluarga berencana, H spasi H titik spasi 10 titik.
Jadi nggak usah dipanjangin, nggak usah penerbitnya, tempat terbitnya, atau jurnalnya apa, nggak usah. Jadi Halamannya yang ditaruh. nama, judul, petikan judul saja, langsung koma, halaman, kan sama di atasnya. Ataupun lompat berkali-kali, kan udah pernah di awal, kayak gitu lagi aja. Andi Faisal, koma, komunikasi keluarga, koma, halaman berapa, Oh, titik. misalkan buku Prof Andi, terus bukunya Prof Gun. Gun. Nah, nanti Prof Andi lagi di sini. Nah itu berarti yang versi pendek yang. Iya, versi pendek, karena udah pernah ada. Kehalang lagi, terus buku Prof Andi lagi versi pendek lagi. Pendek lagi. Kecuali bukunya beda, karyanya beda, itu dipanjangin. Gitu. Ibin itu udah enggak. Ibit, terus Opcit, Locit udah nggak ada. Oh, udah nggak. Udah kita nggak pakai. Nggak boleh. Juga boleh. Udah haram itu. Haram itu haram itu. Terus Blogspot, WordPress, Wikipedia nggak usah. Jangan. Wikipedia boleh dibaca tapi tidak boleh menjadi referensi ilmiah. Nah, boleh kutip. Kutipnya langsung aja jurnal atau buku. Yang paling gampang jurnal. Saya sih sarankan banyakin jurnal. Kayak dari Kompasiana. Enggak boleh. Kalau gini gimana Pak? Kita lihat dari jurnal nih. Si jurnal ini ada footnote-nya juga. Yang kita ambil yang jurnal ini atau Jurnalnya. footnote di jurnalnya? Bukan. Kalau foto di jurnalnya ada. Berarti ngutip yang Iya, ngutip jurnalnya itu. Oh. Kirain harus buka bukunya juga. Iya, kirain lari Itu bisa double dua. Jadi kita bisa nyari bukunya, tapi nggak usah kutip, nggak boleh ngutip langsung di situ. Misalnya buku ini ada footnote nih, kita Iya. ambil footnote-nya nggak boleh. Kita telusuri benar nggak dia ngutip itu bukunya itu. Kita baca lagi, boleh tuh kita double. Jadi footnote yang pertama buku ini, footnote yang kedua dari sini, tetapi sudah kita baca ulang apa yang kutip dari sananya. Kalau ngutip ya itu plagiarisme jatuhnya. Nggak bolehnya di situ. Jadi kita harus membaca ulang. Makanya yang paling gampang jurnal. Kalau buku kan double nyarinya susah ya. Kalau jurnal kan gampang, tinggal download. Gimana? Sudah mulai terbayang ya makalahnya ya? Ya. Gimana Saya ini? bikin ya. Apa bikin jangan-jangan ini? Udah bikin ya. Terbuka hidayahnya loh Mas. Hari udah jadi nih bang. Ini Bang Dimas sudah jadi kayak. Belum. Udah mau publish ini. Udah mau Kemarin diubah publish. juga kan? Kayak kalau bagus makalahnya oke pasti kan dibukukan tuh. Syukur-syukur kalau kalian percaya diri untuk menerbitkan ke jurnal, terbitkan aja nama pertama kalian, terus jangan lupa nama Prof Andi. Terus lapor ke Prof Andi, Prof, mohon izin saya sudah ini. Oh senang banget beliau pasti. Iya. Di jurnalnya menulis keberapa? Siapa Prof Andi? Ya keberapa aja, yang penting jangan pertamanya pasti kalian lah, kan idenya punya kalian. Satu, kedua, Bisa tiga, tiga, apa sebenarnya kalau mau hubungi Prof Andi bisa nggak lewat email ya? Bisa langsung aja. Langsung telepon kata Prof Andi. Nggak apa-apa, WhatsApp aja. Bu Mega jawabannya ikutin aja. Jadi Nggak menjawab ya? jawaban. Reverse tuh langsung reverse tuh. Iya. Ya nggak apa-apa, langsung aja tanya. Kalau nggak dijawab lagi, Prof mohon izin bertanya ini gitu. Kadang kan tertimpa, kadang juga Prof jarang megang HP misalnya, atau terlalu banyak WhatsApp kan, lagi senggang, kain jawabin. Gitu. Amin. Paham yang ini kok, paham yang Kami itu telepon. Yang inilah. Zoom kemarin tuh membahas tentang saya tuh kalau Ya. boleh Zoom tuh nggak. tentang Ada masalahnya terus Itu sifat pertemuan teori berikutnya kalau setelahnya. Ya aneh ngezoom aja tuh dari awal tuh Terus. gini. Terus Nggak pernah masalahnya. keluar. Nggak paham. Dia tidur. Makanya Saya kan tidak. sebenarnya berat mata kuliah kayak gini kalau Zoom kan benar nggak? Kalau kita nggak bisa interaktif. yang SCM gitu Ah. apa. Kenapa disebut? Iya, kemarin bahasnya itu. Kemarin tuh Anda pengen motong saya cuma takut nggak sopan Iya, kan. Pak. Pengen potong. Iya, kalau pas udah selesai sesi pembelajaran baru bertanya. Itu dari pukul 3:30 Ustaz, sampai jam 6 aneh gini gitu Sampai azan pertanyaan maghrib itu baru ya berhenti. malu pertanyaan itu 5:30 baru mulai itu. Gitu ya.
Ini nggak tahu mas. Ada volunteer nggak siapa yang bisa masak?